Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Terkadang tantangan hidup terasa mustahil, kata Farah Konita dalam bukunya Hidup Satu Kali Lagi. Dan kalau dipikir-pikir tuh ya, emang bener gak sih? Maksudnya yang namanya tantangan tuh nggak selamanya mudah gitu. Bahkan maksudnya tantangan tuh yang sulit-sulit gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan mudah, ya bisa disebut bukan tantangan ya. Dan terkadang tuh kita harus bisa gitu ya melawan hal-hal di depan sana gitu. Yang kadang kita tuh ngerasa nggak bisa gitu. Kita tuh ngerasa nggak mampu gitu. Tapi mau nggak mau kita harus melawan itu. Mau nggak mau kita harus siap menantang hidup. Seperti Nabi Musa yang Allah perintahkan menyeru pada biang kezaliman raja paling diktator, yaitu Firaun. Ketika itu kalau misalnya dipikir gitu ya, kayak bakal mustahil gak sih? Karena maksudnya Nabi Musa gitu yang gagap dalam bicaranya, juga beliau yang punya banyak utang budi gitu kepada ayah asuhnya ini gitu. Dan maksudnya beliau tidak punya kekuatan militer seperti yang Firaun punya gitu. Yang kalau disebut mah gitu, dia tuh hanya segelintir debu gitu ya, yang lemah gitu kan, yang nggak punya kuasa apapun gitu. Dan maksudnya ketika itu hatinya pun taatannya pada Allah mengalahkan segalanya. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa sebelum menyeru pada raja. Doa Nabi Musa sebelum berhadapan dengan ayah asuhnya gitu. Dan Nabi Musa menantang hidup. Atau adapun saat Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabatnya di tengah perang Khandaq gitu, yang benar-benar begitu mencekam, yang benar-benar penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan gitu, kelelahan fisik dan tekanan batin gitu. Rasulullah memerintahkan siapa yang berani menjadi mata-mata ke kandang musuh. Semua sahabat diam. Bayangin ketika itu tuh benar-benar dalam keadaan takut gitu, dalam keadaan cemas, dalam keadaan genting, sampai sahabat Rasul yang biasanya gagah berani tuh pada diem. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menunjuk bangkit Huzaifah katanya. Dan ketika itu saat Rasulullah menyebut namanya, tak ada rasa takut dan gentar dalam hati Huzaifah bin Yaman. Siap ya Rasulullah katanya. Ia menantang hidup, nintasi parit lalu pergi ke kem musuh. Juga adapun tantangan hidup yang harus dijalankan oleh Abdullah bin Unais. Rasulullah perintahkan ia mencari musuh berbahaya yang akan menyerang Madinah dan membunuh Rasulullah, yaitu Abu Sufyan al-Huzali. Musuhnya bukan sembarangan teman-teman, jawara papan atas yang nilainya bisa setara 100 orang. Ia bukan hanya menantang hidup ya, tapi ia benar-benar menantang maut. Kayak mustahil bisa mencari Abu Sufyan ini gitu, karena dari petunjuknya aja hanya clue yang dikasihnya tuh cuman ia berada di Mekah dan saat kau bertemu dengannya kau akan merinding, ucap Rasulullah. Kebayang gak sih tanpa GPS, tanpa Google Map, tanpa handphone gitu, yang kalau misalnya sekarang mah bisa Sherlock, bisa liatin fotonya nih, ini yang ini gitu. Enggak, tapi dulu tuh enggak ada yang kayak gitu. Teknologi tuh enggak secanggih sekarang gitu. Tapi Abdullah bin Unais menjalankan misinya. Ia bertanya dari satu orang ke orang lainnya, mencari informasi sebanyak mungkin hingga akhirnya ia berhasil menemukan Abu Sufyan al-Huzali. Kemudian ketika beliau sudah bertemu dengan Abu Sufyan ini, Abdullah ini melakukan pendekatan dengan lihai gitu, dengan teliti gitu. Beliau ngedeketin terus mengaku sebagai pengembara, terus udah gitu masuk ke tendanya gitu, diam-diam menjadi kayak seakan-akan jadi bestinya gitu. Terus setelahnya Abdullah ini menghabisi nyawanya, dan keberhasilannya ini bergaransi surga oleh Rasulullah. Dan banyak lagi ya manusia-manusia penantang hidup. Dan ketika anak baca gitu ya kisah mereka ini, kayak rasanya tuh bener-bener merinding gak sih gitu ya. Kayak kebayang gitu Nabi Musa yang gak punya apapun diperintahkan oleh Allah untuk menyeru raja Firaun gitu, yang memiliki banyak tentara, yang memiliki kekuasaan gitu. Dan bagaimana hebatnya Huzaifah bin Yaman dan Abdullah Unais menantang hidup. Kebayang gak sih kayak di posisi itu tuh mereka tuh takut gitu, cemas, dan bukan cuman fisiknya aja yang lemah gitu, tapi batinnya juga penuh dengan tekanan gitu. Tapi maksudnya mereka tetap maju gitu, mereka tetap berjuang gitu, mereka tetap menantang hidup. Karena perasaan-perasaan itu semua tidak sebesar perasaan cintanya kepada Allah, tidak sebesar ketaatannya kepada Allah gitu. Maka sesulit apapun, sebesar apapun
setakut apapun hal-hal yang mereka rasakan, hal-hal yang mereka hadapi, mereka tetap maju, mereka tetap berikhtiar, mereka tetap menantang hidup. Karena mereka tahu tujuan hidupnya apa, karena mereka tahu apa yang ada pada mereka, harta, nyawa, semuanya hanya miliknya dan akan kembali kepadanya. Dan maksudnya selalu ingat ya, segala sesuatu yang diniatkan karena lillah tak pernah salah. Jadi juga mereka tahu gitu ya, keberhasilan yang akan usaha yang diperbuat mereka tidak akan merugikan mereka gitu, karena mereka tahu ridha Allah yang mereka tuju gitu. Jadi teman-teman, ketika kita berani menantang hidup, itu adalah salah satu bukti kecintaan kita pada Allah dan Rasul-Nya, yang akhirnya mampu membangkitkan kekuatan terpendam. Kita menantang hidup karena yakin pertolongan dan perlindungan Allah lah yang akan memberikan kekuatan. Allah tuh gak akan memberikan beban kepada pundak yang salah gitu. Dia tuh bakal ngasih sesuatu hal kepada orang yang tepat. Kayak dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikit atau banyak manfaatnya ya dari kultum anak tadi. Dan di akhir Januari ini ada yang istimewa ya, khususnya untuk teman-teman anak. Jadi semangat untuk mencari ridhonya Allah, semangat untuk menggapai keberkahan dari setiap ayat-ayat yang kita lantunkan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.